مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم
ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به
يتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين. Sekarang ada Kinder Creamy, dibalik, dibuka, disendok. Renyahnya crispy. يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah di pukul 5:42 ya. Sambil menunggu yang lainnya untuk bisa bergabung, mari kita mulai saja untuk acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai limpahan kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat Islam, serta nikmat pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita dapat berkumpul kembali. Ini merupakan program baru kami ya, Ustadz Zulkarnain dan Ustadz Fikfik ya. Ini Alhamdulillah kita bisa melaksanakan program ini, yaitu ngaus fikih ya. Jadi ngaus ini dari kepanjangan dari ngaji online subuh Ustadz, jadi gitu. Terus kemudian kita juga dinamakan kompak ya. Kompak juga kepanjangan dari komunitas pencinta Quran. Jadi kita sudah cukup lama ya berdirinya, Ustadz ya, kalau tidak salah tahun berapa ya, Pananan Pak Teddy ya. Kita sudah cukup lama. Sebelum COVID juga kita sudah 14. Ada 2014, berarti 10 tahun kita sudah ini ya. 10-11 tahun gitu ya kurang lebih. Kompak ini sudah berdiri di di ITB gitu ya. Nah,
Ini salah satu program terbaru kami, program Ngaos Fikih, yang insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian kita akan menggali ilmu gitu ya, karena ini fikih ini sangat penting gitu ya, bagi kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Nanti di sini saya akan dibantu oleh Ustadz Zulkarnain dan juga Ustadz Fikfik ya, nanti akan menyampaikan materi-materinya. Dan pertemuan Ngaos Fikih ini di akan dilakukan setiap hari Sabtu subuh, minggu ke minggu ke-1 dan minggu ke-3 seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, insyaallah. Salawat dan salam tetap kita curah limpahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan para umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali pertemuan ini lebih berkah lagi, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasa, izin Ustadz Zul dan Ustadz Fikfik ya, ini mengawali pertemuan setiap ngawas itu ada hancaan 1 halaman seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu untuk membuka mushafnya masing-masing di Quran surat Al-Baqarah ayat 253 sampai 256. Saya pun akan share screen. Dua 253 hingga 256 Al-Baqarah. Baik, kita awali dengan bacaan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بعد بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan beberapa ayat Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah 253 hingga 256. Mudah-mudahan apa yang telah kita bacakan, baik setiap huruf, kalimat, dan ayatnya, menjadikan amal kebaikan bagi kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, ngaos fikih ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Kompak dan Salman ITB, gitu ya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pada kesempatan pagi ini, dan ini adalah pertemuan pertama yang insya Allah kita bisa kolaborasi gitu ya dengan pihak Salman ITB, alhamdulillah ya. Jadi nanti seperti ini Bapak Ibu teknisnya. Di sini ada Ustadz Zulkarnain, ya, nanti akan dipandu untuk acara ini. Insya Allah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah jazakallah. Dan di sini juga nanti materi akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Fik Taufik. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian tidak berlama-lama lagi ya. Kita langsung ke acara ini. Mangga tafadhol Ustadz Zul untuk dapat memandu acara ini. Mangga. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya. Amma ba'du, Bapak dan Ibu, dan juga tentunya wabil khusus materi pada pagi hari ini Dr. Fik Taufik MSc yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat berbagi dengan kita semua, alhamdulillah, dan rahmat, hidayah, dan juga tentunya inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperkenankan untuk bertemu dengan satu tujuan, yaitu untuk thalabul ilmi, mengupgrade wawasan dan pengetahuan kita tentang hal-hal yang mesti kita ketahui tentunya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kajian kita pada pagi hari ini difokuskan kepada masalah fikih. Walaupun kadang-kadang kita sering mendengar fikih itu ya ada banyak dinamikanya, tapi tetap itu harus kita pelajari karena termasuk bagian dari maklum minad dini bidururah, sesuatu yang mesti diketahui, apalagi kaitannya dengan perkara-perkara seperti sholat wajib ataupun perkara-perkara yang menjadi pelengkapnya. Tentu ini setiap kita, ya, ini kalau dikategorikan mungkin termasuk bagian dari fardu ain ya, yang setiap muslim wajib memiliki landasan ilmu. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah ini adalah merupakan pertemuan perdana dari rencana kegiatan yang insya Allah akan rutin kita laksanakan. Ya, sebenarnya pembicaraan terkait dengan kegiatan ini sudah beberapa waktu yang lalu kita rencanakan. Saya sudah bertemu sebelumnya dengan Pak Nanan, kita komunikasikan, dan beliau alhamdulillah menyambut baik. Hanya memang satu dan lain hal baru bisa terselenggara di awal tahun 2025 ini. Tentunya semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kesempatan ini dapat kita maksimalkan dengan sebaik mungkin. Dan mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak kembali, ya, karena
saya yakin akan banyak manfaat dan faedah yang bisa kita ambil dari kegiatan ini. Selain tentunya fadilah dari majelis ilmu, walaupun kita dipertemukan di ruang Zoom secara online, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi keberkahan dari majelis ilmu itu yang sangat luar biasa. Dan tentunya juga wawasan keilmuan serta pengetahuan yang akan kita dapatkan dari kegiatan ini juga nilai plus, ya, nilai tambah dari apa yang mesti atau apa yang kita butuhkan dan kita harapkan. Awalnya saya mengkomunikasikan dengan Dr. Fiktik bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan sebulan sekali, dan kemarin juga baru berbicara dengan Pak Nanan, kita akan coba sebulan sekali, tapi ya sebagaimana di flyer dan juga tadi disampaikan oleh Pak Rahmat bahwa insya Allah ini kegiatan akan dilaksanakan di setiap Sabtu pekan pertama dan pekan ketiga. Hanya mungkin akan dikonfirmasikan kembali kepada narasumber Dr. Fiktik Taufik, karena memang di hari Sabtu pagi ini ya beliau punya rutinan, punya ada kajian rutin yang ini juga saya minta supaya beliau bisa menyempatkan waktu. Tadi habis subuh sebelum masuk ruang Zoom mungkin beliau sempat menyampaikan di kajian rutinnya, kemudian juga izin ya untuk lebih awal. Kalau seandainya nanti di pekan ke-1 dan pekan ketiga mungkin ya perlu dibicarakan kembali, tapi insya Allah ya sebagaimana komunikasi sebelumnya, 1 bulan sekali mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan secara rutin, dan tentunya kita bisa konsisten ya, dan juga tentunya utamanya narasumber senantiasa diberikan kesehatan dan juga waktu bisa bertemu dan bisa sharing. Rencananya tadinya saya berpikir bahwasanya jam 5.30 itu sudah efektif untuk dimulai kajian, tapi karena berhubung ini adalah merupakan pengantar ya ataupun awalan dari kegiatan ini, jadi juga sempat ada sambutan perwakilan dari Kompak IPB Pak Rahmat, ya, mestinya Pak Nanan yang kebetulan beliau ada kegiatan di Bogor diwakilkan kepada Pak Rahmat. Insya Allah ya mungkin ini pertemuan bisa dikatakan sebagai awalan, nanti materinya sekedar pengenalan terkait dengan rujukan yang akan dikaji di di kegiatan ngaos ngaji online subuh ya, online subuh kajian fikih ya, yang mengambil kitab Al-Wajiz fi Fiqih Sunnah wal Kitabil Aziz. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Taufik. Beliau sebagai dosen di jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Hukum Islam di Universitas Muhammadiyah Bandung. Insya Allah tentu beliau sangat menguasai pakar di bidang fikih. Mudah-mudahan kita nanti akan mengambil manfaat dan faedah. Mungkin Dr. TV kita maksimalkan saja barangkali ya di jam 7. Ya, jadi nanti sesi yang pertama kita batasi di jam 6.45, ya, sekitar 45 menit pematerian dari Dr. TV, mudah-mudahan cukup ya. Dan 15 menit sisanya kita gunakan sesi tanya jawab, kita batasi saja mungkin karena biasanya memang kajian kompak ini hanya sampai jam 7, khawatirnya Bapak dan Ibu semuanya sudah memiliki agenda setelah jam 7. Jadi tetap kita konsisten ya di jam 7 walaupun mulainya baru sekarang. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih efektif lagi waktunya sehingga nanti betul-betul Bapak dan Ibu bisa menggali lebih banyak ilmu, ya, bertanya lebih dalam apa saja persoalannya, tanya kone bola mangga berat ya kalau nggak bisa sekarang mungkin di PR kan wayahna ya, buka-buka kitab lah ya. Mungkin untuk lebih mengefektifkan waktu, saya sebagai perwakilan dari bidang dakwah Masjid Saman ITB mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia hadir, dan juga Dr. Fiktik Taufik yang juga sudah bersedia ya
hadir untuk sharing materi, untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu. Baik waktu dan tempat, saya persilakan secara virtual. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mungkin saya sampaikan jazakallahu khair kepada akhuna Ustaz Zulkarnain, kemudian Ustaz Rahmat ya, karena kesempatan waktunya untuk mungkin tidak bukan menggurui ya, tapi kita sama-sama sharing saja, dan mungkin saya pun nanti tidak akan banyak memberikan penjelasan ya. Kemudian tadi dibilang mempakari ya, sebetulnya tidak mempakari juga ya, kita sharing saja lah ya. Dan mungkin nanti pun saya tidak akan banyak kemudian menjelaskan, hanya membacakan apa yang kemudian disampaikan oleh mu'alif kitab ya. Ya, mungkin kenapa kitab ini dipilih ya, selain memang bahwa bahasanya mungkin lebih mudah dipahami, kemudian tidak terlalu juga banyak penjelasan yang bertele-tele gitu. Hanya menyebutkan kemudian hadis, argumentasi, kemudian sedikit dijelaskan gitu ya, kenapa kemudian hadis itu atau kesimpulan daripada hadis tersebut. Jadi tidak kemudian terlalu panjang seperti di kitab-kitab yang lain seperti Fiqh Sunnah dan lain sebagainya. Juga tidak hanya sebatas hadisnya saja seperti misalnya di kitab-kitab Bulughul Maram itu ya, hanya mencantumkan hadis tanpa ada simpulan fikihnya. Cuma di sini mungkin di kitab ini tuh ada sedikit penjelasan ya, juga memuat hadis-hadis yang menjadi rujukan. Barangkali Sajul bisa diizinkan untuk share screen-nya, kita sama-sama lihat apa yang terkandung dalam kitab tersebut. Ini masih belum bisa share screen ya. Jazakallahu khair. Nah, sebagaimana kemudian dalam kitab-kitab fikih ya, ataupun kalaupun hadis pun kitab-kitab sunan ya, itu abwabnya dimulai dari abwab tentang fikhul ibadahnya, bab-bab tentang dalam kitab fikih itu ya rata-rata dimulai dari bab tentang fikih ibadah ya, dalam fikih ibadah. Dan dalam fikih ibadah itu yang utama adalah salat gitu. Dan sebagai muqaddimati salat, permulaan salat itu ya dimulai dari kitab Thaharah gitu ya. Dan biasanya kalau kemudian berbicara tentang Thaharah, pasti yang pertama dibahas itu adalah bab tentang al-miyah ya, bab tentang air. Maka di sini pun akan kita lihat bahwa mu'alif kitab ini memulai dari kitab Thaharah, dari kitab bersuci ya. Yang mana memang dalam kitab bersuci pun ini dimulai dari bab pembahasan tentang al-miyah ya, tentang babul miyah. Ya mungkin kita langsung saja ya Bapak Ibu ke materi yang kemudian terdapat dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Nah, mungkin nanti karena memang sifatnya kita akan sama-sama membahas ataupun membaca, saya pun akan hanya menyampaikan apa yang tercantum dalam kitab ini. Mungkin nanti ada perbedaan fikih antara kitab ini dengan apa yang Bapak Ibu pahami. Atau kemudian kalau misalnya nanti ada yang bisa dikomentari, mungkin saya pun akan mengomentari sedikit gitu ya. Kalau kemudian nanti ada khilaf di kalangan para ulama pun nanti akan saya sampaikan khilafnya sepanjang yang kemudian saya ketahui ya. Ya qala mu'alif rahimahullah ta'ala nafa'ani wa iyyakum. Kita tentang ini kitab Thaharah ya. Kitab Thaharah bab tentang Thaharah. Lalu apa yang kemudian disebut sebagai at-Thaharah?
At-taharatu lughatan, taharah secara etimologi atau secara bahasa itu bersinonim dengan an-nadhafatu wan nazahatu minal ahdasi, yaitu suci, bersih dari yang namanya hadas, gitu ya, al-ahdas. Wastilahan, adapun secara terminologi fikih dalam kajian fikih, secara istilah yang kemudian disebut sebagai toharoh atau bersuci itu adalah raf'ul hadasi wa izalatin najasi. Ialah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, sebetulnya dari definisi ini pun kita bisa melihat bahwa mu'alif kitab ini membagi toharoh menjadi dua bagian, gitu ya. Ini yang kemudian dipahami oleh jumhur ulama, bahwa yang kemudian disebut dengan toharoh itu terbagi kepada dua bagian, ya. Jadi toharoh minan hadasi dan toharoh minan najasati, gitu ya, atau minan najasi. Nah, toharoh itu ada dua bagian, yaitu toharoh bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Nah, nanti fungsinya ini akan berbeda. Nah, ini nanti berbeda dengan pembagian atau taksim toharoh dalam mazhab Maliki, ya. Kalau kemudian dalam mazhab Maliki itu ada tambahan menjadi 3 taksim, ya, 3 bagian. Tidak hanya raf'ul hadasi wa ijalatin najasi, tidak hanya kemudian toharoh dari hadas dan toharoh dari najis, akan tetapi ada toharatu minal qazar, bersuci dari hal-hal yang kotor, gitu ya. Ini pun kemudian pernah diungkapkan oleh Syekh Syahid Al-Kamali, ya, ketika menjelaskan tentang apa najis tidaknya anjing, ya. Najis tidaknya anjing. Ketika kemudian beliau mengkritisi pembagian yang kemudian disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i tentang taksim najasah ini, ya, yang hanya membagi pada dua bagian. Beliau menganggapnya sebagai taksim yang nakis, ya, pembagian yang kurang, harusnya memang bukan dua tapi 3 menurut mazhab Maliki, ya. Cuma mu'alif kitab ini cenderung menggunakan pendapatnya jumhur ulama tentang pembagian najasah berdasarkan pada definisi yang kemudian beliau sampaikan, waqul hadasi wa ijalatin najasi, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, nanti pengaruhnya ini akan berdampak pada kesimpulan hukum di poin-poin cabangnya, ya, di furuk-furuknya dari pembagian ini. Nanti kita mungkin akan lihat pada pembahasan berikutnya, ya, lebih detail tentang raf'ul hadasi, kemudian izalatun najas, dan kalau dalam mazhab Maliki tadi ada penambahan taharatun minal qazar, pembersihan dari hal-hal yang bersifat kotor. Nah, kemudian babul miyahi, bab tentang air. Kullu ma nazala minas sama'i aw kharaja minal ardi fahuwa tahurun, liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Setiap air yang turun dari langit, au kharaja minal ardi, atau kemudian keluar dari dalam tanah, fahuwa tahurun, maka itu suci. Kalau tahur
dari sisi dari pemahaman mazhab itu ya suci mensucikan gitu ya. Suci dan bisa dipakai untuk bersuci karena nanti ada syai'un tahur tapi tidak mensucikan. Liqauli ta'ala berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dan telah kami turunkan dari langit ma'an tahura, air yang suci dan mensucikan. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil bi'ri, dan berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil bi'ri tentang fil bahri ya, fil bahri tentang laut. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Airnya suci dan bangkainya pun halal. Nah, ini menjadi dalil bahwa air suci, air laut, meskipun memiliki rasa yang asin, ini masih bisa dipakai untuk bersuci, baik dari hadas ataupun dari najas. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam fil bi'ri innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Dan berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW tentang sumur. Innal ma'a, sesungguhnya air sumur itu tahurun, suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, yang tidak akan dinajiskan oleh sesuatu apapun. Wa huwa baqin ala tahuriyatihi wa in khalatahu syai'un tahirun ma lam yakhruj an itlaqih. Dan air itu tetap dalam kesuciannya, tetap tahur, meskipun tercampur dengan sesuatu yang suci, selama kemudian tidak keluar dari kemutlakannya. Makanya nanti ada dalam fikih Syafi'i itu ada ma'ul mutlak, ada air mutlak. Air mutlak itu yang kemudian tidak terkena dengan sesuatu yang akan mengubah kualitasnya, ya, kualitas airnya. Itunya wedi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liniswatillati kumna bitazhiji ibnatihi. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan-perempuan yang kumna bitazhiji ibnatihi, yang kemudian mereka sedang mempersiapkan atau mengurus jenazah anaknya, anak perempuan Nabi Muhammad SAW. Igsilna salasan au khamsan au aksar min dzalika in ra'aitunna bima'in wasidrin waj'alna fil akhirati kafuran au syai'an min kafur. Mandikanlah dengan 3 kali cucian atau 5 kali atau lebih daripada itu jika memang dipandang perlu.
Bimain dengan air, wasidrin dan daun bidara. Waj'alna dan jadikanlah di akhir basuhannya itu kafura dengan campur kafur barus au syai'an min kafur atau sedikit dari kafur. Nah, istidlalnya atau pendalilan dari hadis ini kemudian dijadikan sebagai argumentasi selama kemudian air itu tetap dalam kemutlakannya, meskipun tercampur dengan sesuatu yang suci, itu tetap bisa mensucikan. Nah, di sini ada bimain wasyidrin, kemudian kafur au syai'an min kafur. Air yang kemudian tercampur atau dicampur atau dimasukkan ke dalamnya daun bidara atau kemudian dicampur dengan kamper, kapur barus, itu masih kemudian bisa dipakai untuk memandikan jenazah. Artinya bahwa air itu meskipun sudah tercampur dengan sesuatu yang tohir, yang suci, dan tidak keluar dari kemutlakan airnya, ke sifat-sifat kemutlakannya, itu tidak mengubah menjadi tidak mensucikan, tetapi tetap suci dan mensucikan. Termasuk mungkin ketika air itu dicampur dengan sabun, karena sabun itu sesuatu yang tohir, yang suci, ya. Sesuatu yang suci. Maka ini tidak keluar dari kesuciannya selama tidak mengubah sifat air dari kemutlakannya. Wala yahkumu binajasatin, dan tidak boleh kemudian kita menghukumi, wala yuhkamu binajasatin, tidak boleh kemudian kita menghukumi satu hal itu najis atau air itu najis, wala yuhkamu binajasatil ma'i wa in waqa'at fihi najasatun illa taghayyaru biha. Kita tidak boleh kemudian menghukumi air itu najis ketika air itu dijatuhi atau jatuh kepada air itu an-najasah, najis. Illa idza taghayyara bihi. Kecuali jika memang kemudian najis itu mengubah sifat kualitas air. Hanya nanti ada standar kualitas, ada standar kuantitas ya dalam air itu. Standar kualitas air dan standar kuantitas air. Kalau standar kualitas air, sebagaimana yang kemudian dijelaskan dalam hadis ya, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un illa in taghayyara rihu aw launuhu aw ta'muhu bi najasatin tahdusu fihi, gitu ya. Standar kualitas air itu, air tetap suci kecuali jika berubah. Apa yang berubah? Yaitu warnanya, baunya, rasanya. Rihuhu, baunya, au launuhu, atau warnanya, au ta'muhu, atau rasanya. Binajasatin tahdusu fihi, karena jatuh najis ke dalamnya, ke dalam air tersebut. Artinya selama kemudian air itu tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, maka itu tidak berubah statusnya, tetap menjadi air yang suci dan mensucikan. Jika dimasuki oleh najasah, jika termasuki oleh najasah. Li hadis Abi Sa'id Al-Khudri qala qila ya Rasulullah, sebagaimana yang kemudian
didasarkan pada hadis dari Abu Sa'id. Beliau berkata, qila ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana tawadda'u min bi'ri budu'ata. Apakah kemudian kami boleh berwudu dari air budoah, dari air sumur budoah. Sumur budoah itu sumur di Madinah. Wahia bi'run yulqa fihal haidu waluhumul kilabi wan natanu. Jadi sumur budoah itu sumur yang ke dalamnya itu, ke dalam sumurnya masuk berbagai macam kotoran penduduk kota Madinah, baik itu kain bekas haid atau kemudian daging atau bangkai-bangkai apa anjing gitu ya. Kemudian warna tanu ataupun kemudian kotoran-kotoran yang berbau busuk masuk ke dalam sumur itu ketika kemudian ada hujan itu ya, masuk ke sana, keseret oleh air hujan, kemudian masuk ke sumur itu. Faqala sallallahu Nabi Muhammad sallallahu kemudian bersabda menjawab, al-ma'u, air sumur tersebut, tahurun la yunajjisuhu syai'un, bahwa air itu suci dan tidak ada yang kemudian bisa menajiskan air tersebut kecuali tadi ya, illa in taghayyara rihuhu aw launuhu aw ta'muhu binajasatin tahdusu fihi, yang nanti menjadi standar kualitas air. Air itu harus tidak berubah baunya, warnanya, dan rasanya. Ada juga nanti standar kuantitas, standar jumlah air. Misalnya hadis yang menjelaskan tentang idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas. Jika air itu ada dua kulah, maka air itu tetap tidak akan bisa dinajiskan. Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas. Jika kemudian air itu dua kulah, maka tidak akan mengandung kotoran. Nah, itu standar kuantitasnya. Ya, meskipun kemudian ada yang menyampaikan bahwa hadis ini dhaif, tapi tidak dijadikan sebagai standar hukum, tapi batasan hukum ya, sebagai batasan saja. Batas kuantitas. Kalau yang tadi batas kualitas ya, kualitas air dan kualitas air. Bahwa air sumur yang tadi adalah suci ya. Air sumur tadi suci, tidak kemudian najis ya. Nah, berikutnya al-babun najasat. Bab tentang hal-hal yang dianggap najis secara syariat. An-najasatu jam'u najasatin. Najasat ini merupakan jamak atau bentuk plural dari kata najasah. Ya, ada alif ta sebagai tanda jamak muannats salim ya. Bahasa jamak muannats salim dari kata najasah. Wahia kullu syai'in yastaqdiruhu ahlu taba'i salimati. Ialah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh pemilik tabiat yang lurus, hati nurani yang masih lurus, oleh akal sehat gitu ya, yang dianggap kotor menurut akal
sehat. Wa yatahaffaduna anhu wa yaghsiluna siyaba idza asabahum kal azrati wal bauli. Dan yang kemudian orang-orang menjaga dari hal tersebut agar kemudian terhindar dari yang dianggap najasah tadi. Wa yaghsiluna siyaba, dan kemudian mereka membersihkan, mencuci baju-baju mereka. Ida asabahum, jika baju tersebut terkena seperti kal azrati wal bauli, seperti terkena kotoran ataupun air kencing. Nah, jadi yang kemudian disebut sebagai najasah itu apa-apa yang kemudian dianggap kotor menurut akal sehat atau naluri yang bersih, hati yang bersih, yang ketika kemudian kita terkena itu pasti kita membersihkannya, gitu, membersihkannya. Kalau kemudian baju kita terkena air kencing, maka kita bersihkan. Kalau kemudian kita terkena kotoran hewan yang najis, kita kemudian membersihkannya. Kemudian kita berusaha untuk menghindari daripada hal tersebut ketika kemudian ada di dekat kita, kita menghindar. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai najasah. Wal aslu fil asya'i al ibahah wa taharah. Sedangkan kaidah pokok tentang segala sesuatu al aslu fil asya'i al ibahah wa taharah. Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh dan suci. Nah, ini tentang kaidah bara'atul asliyah. Segala sesuatu itu ya boleh dan suci. Faman za'ama najat sata ainin ma fa'alaihi bid-dalil. Maka barang siapa yang kemudian meyakini, menganggap sesuatu itu najis, maka dia perlu mendatangkan dalil. Jadi kalau kemudian ada yang mengklaim bahwa sesuatu najis, harus ditanyakan apa yang menjadi dalilnya. Karena yang menetapkan najis sesuatu itu adalah dalil. Dalam penjelasan sebagian saat itu, najis itu ya terminologi syariat. Karena memang najis itu terminologi syariat, maka yang menetapkan sesuatu itu najis ataupun tidak, maka harus syariat pula. Rasulullah syariat itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tanyakan dalilnya apa yang kemudian menetapkan bahwa sesuatu itu najis. Fa'inna bihi fazalika. Kalau kemudian ternyata memang mampu untuk menyajikan dalil, maka kita pakai, gitu ya. Terima sesuai dengan apa yang termaktub dalam dalilnya. Kalau kemudian dalil menyatakan najis, maka najis. Kalau kemudian dalil menyatakan najisnya mughaladah, maka najis mughaladah. Wa in ajaza anhu aw jaa bima la taqumu bihil hujjati fal wajibu alaina al-wuquf ala ma yaqtadihil asl. Kalau kemudian ternyata tidak ada argumentasi, kita tidak mampu untuk mendatangkan argumentasi dalil, argumentasi hukum tentang najisnya sesuatu, maka ya tentu kita harus mengembalikan kepada apa yang asalnya. Fal wajibu alaina al-wuqufu ala ma yaqtadihi al-aslu wal bara'. Kembali kepada hukum asalnya bahwa sesuatu itu halal dan suci. Halal dan suci. Li'anal hukma
bin najasati hukmun taklifiyun ta'umu bihal balwa. Karena memang ya yang dimaksud dengan najasah itu adalah hukum yang taklifi, ya. Hukum taklifiyun yang memang itu sudah diketahui secara umum. Fala yahillu illa ba'da qiyamil hujjah. Maka tidak boleh kemudian kita menetapkan sesuatu itu najis atau sesuatu itu haram kecuali setelah adanya hujjah, adanya argumentasi hukum. Wa mimma qama dalilu ala najasatihi, dan di antara dalil-dalil yang menjadi argumentasi hukum dari najasnya sesuatu di antaranya adalah yang satu dan yang dua ya adalah baulul adami wa ghaib. Baulul adami, air kencing manusia, anak Adam, juga kotorannya ya, kotorannya yang keluar dari kubul dan dubur ya. Gaib, BAK-nya dan BAB-nya gitu ya. Air kencing dan tinja manusia, kotoran manusia. Itu dianggap sebagai sesuatu yang najis. Apa dalilnya? Amal ghaib fali hadisi Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, adapun tentang gaib, tentang kotoran manusia, maka itu didasarkan pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Abu Hurairah. Ida wati'a ahadukum bina'lihil adha fa inna turaba lahu tahurun. Apabila kemudian salah seorang di antara kalian menginjak di kakinya itu ada adha, kotoran, maka tanah itu sebagai pensucinya. Karena memang ada kalimat pensucinya, maka isim mafhumnya adalah bahwa al-aza itu adalah najis. Kotoran manusia itu adalah najis. Wal adza, adapun yang kemudian disebut sebagai adza ialah segala sesuatu yang dianggap mengganggu kullu ma ta'tiyata bihi minal najasa. Yang dianggap mengganggu baik dari najis ataupun dari kotoran ataupun batu ataupun duri wa ghairi dzalik dan lain sebagainya, dianggap sebagai gangguan. Adapun kemudian yang terdapat dalam hadis wal muradu bihi fil hadis, adapun yang dimaksud dalam hadis adalah an najasah kama huwa wadih, adalah najis. Yang dimaksud dengan adza dalam kalimat hadis di atas, idza wati ahadukum bina'lihi al adza, apabila kemudian salah seorang di antara kalian menginjak kotoran manusia, menginjak najis, maka tanah sebagai pensucinya. Kalau dalam hadis yang lain yang menjelaskan tentang ketika sholat kemudian ada kotoran di kaki, ditemukan kotoran di kaki, ya cukup digesekkan ke tanah gitu ya. Digosokkan ke tanah sebagai pensuci. Nah, ya, di sini pun mungkin maksudnya bahwa fa inna turaba lahu tahurun itu ya tinggal digosok-gosokkan ke tanah sandalnya atau kakinya. Dan itu cukup untuk mensucikan najis tadi. Nah, karena kan di antara bentuk menghilangkan najasa itu kan selain dari mencuci,
juga dengan cuci dari buang air besar ataupun buang air kecil. Itu kan ada istilah istinja, ada istilah istijmar ya. Ada dengan air, ada dengan batu. Nah, ya, di sini dengan tanah. Wa ammal baulu fali hadisi Anasin, adapun tentang air kencing itu najis, itu didasarkan pada hadis dari Anas bin Malik. Anna a'rabiyan bala fil masjid faqama ilaihi ba'dul qawmi faqala Rasulullah da'uhu wa la tusrimu. Sesungguhnya ada satu orang Arab Badui, satu orang Arab Badui, bala fil masjid, dia kencing di masjid. Faqama ilaihi, kemudian ba'dul qaumi ya, sebagian kaum, sebagian orang, sebagian kelompok berdiri untuk menghalau, untuk melarang gitu ya. Bahkan kemudian untuk memarahi mungkin itu ya, si orang Badui tadi. Faqala Rasulullah, kemudian Nabi bersabda, da'uhu, tinggalkan, biarkan, wala tuzrimu, janganlah kemudian kalian melarang ataupun mengusirnya. Jangan melarang ataupun mengusir. Kalau digenggerehkeun cek bahasa Sunda mantep heula we gitu ya. Biarkan saja. Biarkan saja dulu sampai air kencingnya atau kencingnya selesai. Kalau kemudian lagi kencing kemudian dimarahi, kemudian kalau dia tiba-tiba lari-lari ya mungkin jadi malah kemana-mana gitu ya. Si najis, makanya kata Nabi ya biarkan saja sampai kencingnya selesai. Biar satu tempat gitu ya, biar satu tempat. Kencingnya tidak kemana-mana. Qala Anas kemudian bercerita, falamma faragha da'a bidalwin min ma'in. Kalau kemudian selesai kencingnya, maka Nabi menyuruh untuk air, membawakan air satu ember. Fasabbahu alaihi, kemudian mengucurkan ke bekas air kencing tadi, ini dibersihkan. Nah, ini menandakan bahwa air kencing Bani Adam itu, air kencing manusia itu najis, sehingga kemudian harus disucikan, harus dibersihkan oleh air. Itu yang kedua ya. Yang pertama al-ghaid, kotoran manusia. Yang kedua baul, air kencing manusia. Kemudian yang ketiga dan yang keempat ya, al-mazi wal wazi, mazi dan wadi. Amal mazi, adapun mazi, fahuwa ma'un abyadu raqiqun najizun. Kalau yang disebut sebagai madi itu ialah ma'un, air yang putih ya. Air yang putih. Raqiqun, agak sedikit encer. Lembut, encer ya, raqiq. Kemudian lazizun, lengket, lekat gitu ya. Kalau dipegang itu lekat. Yakhruju inda syahwatin, yang keluar
ketika ada dorongan syahwat. La bishwatin wala difkin wala yaqabu futurun warubama la yakhussu bi khuruji. Yang memang syahwat itu tidak seperti keluar syahwatnya mani gitu ya. Bahkan kemudian tidak terasa, dan tidak terasa keluarnya. Tidak ada dorongan seperti halnya keluarnya mani ya, maun ima'in dafik. Dorongannya memang kuat ya. Kalau mazi itu tidak seperti itu keluarnya, bahkan kemudian sampai tidak terasa. Wa yakunu dzalika lirajuli wal mar'ah. Ini berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Wa huwa najasun. Ini memang najis. Najis. Madi itu najis. Walihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kemudian Nabi memerintahkan untuk bighusli zakari minhu, untuk mencuci zakarnya, mencuci zakarnya, kemaluannya ketika kemudian mazi itu keluar. Nah, ini didasarkan pada hadis dari Ali, an Ali qala, dari Ali radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kuntu rajulan madda'an. Saya ini seorang laki-laki yang sering keluar madi, sering keluar madi. Wa kuntu astahyi an as'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya memang malu kalau kemudian harus bertanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW, karena dia kan menantunya, menantu Nabi. Malu kalau kemudian langsung bertanya kepada Nabi tentang status madi tadi. Lima kani ibnatihi, akan malu karena ya kedudukan anaknya yang menjadi istri Ali, yaitu Fatimah. Fa'amartul Miqdad, kemudian bertanya kepada Miqdad, Miqdad bin Ghazwan, Miqdad bin Aswad kalau di sini ya, Miqdad bin Aswad. Fasa'alahu, maka kemudian beliau menanyakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala, kemudian Nabi menjawab, yagsilu zakarahu wa yatawadda, agar kemudian Ali itu membersihkan kemaluannya dan kemudian berwudu kalau misalnya ingin melaksanakan salat. Nah, terakhir wazi, fahuwa ma'un abyadu syakhinun yakhruju ba'dal bauli. Kalau tadi wadi, sekarang madi. Madi ini adalah sama air yang kemudian keluar dari kemaluan. Air yang keluar dari kemaluan, abyadu, warnanya pun kemudian sama ya, sakhin, apa abyad, putih, sakhinun, memang agak kental ya, agak padat, tidak seperti mazi yang encer. Oh, ini agak kental. Yakhruju ba'dal baul, yang kemudian kadang keluar setelah kencing. Yang keluar setelah kencing.
wa huwa najasun. Ini pun sama najis. Hal ini kemudian didasarkan pada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala, ketika kemudian beliau berkata, al-mani wal wadi wal madi. Amal mani fahuwa alladhi minhul gus wa amal wadi wal madi faqala iksil zakaraka wa mazakiraka wa tawaddu'a wudu'aka lis-salat. Ini kata beliau, mani, wadi, dan madi. Adapun mani, fahuwa alladhi min khulqus, ialah yang memang ketika mani itu keluar, diwajibkan untuk bersucinya mandi gitu ya, harus mandi seluruh tubuh ya, mandi janabah. Wa amal wadi wal madi, adapun wadi dengan madi, beliau berkata iksil zakaraka wa mazakiraka wa tawaddo wudu'aka lis-salat. Cuci aja, cukup dicuci kemaluan-kemaluannya, kemudian berwudu untuk sholat. Wudu seperti wudu untuk sholat. Cukup dengan dicucikan saja kemaluannya. Dan berarti itu membatalkan sholat, membatalkan wudu ketika kemudian keluar mansi dan wadi. Nah, itu mungkin poin yang bisa disampaikan pada pagi kali ini tentang bab najasah dan bab tentang air ya. Bab najasah pun baru sampai poin yang keempat ya, madi dan wadi. Ada satu pertanyaan yang unik ya dari seorang guru besar, yang itu jawabannya ada dalam kitab Ibnu Qayyim Ilamul Muwaqqi'in. Kenapa katanya kalau yang kemudian keluarnya mani, yang itu suci, tidak dianggap najis, tapi harus mandi untuk menghilangkan hadasnya. Kalau yang kemudian keluarnya sekedar mandi, wadi, ataupun air kencing, itu keluarnya najis, tapi cukup dengan berwudu. Kalau keluar mani yang tidak najis, justru malah disuruh mandi. Kalau yang kemudian keluarnya najis, malah cukup disuruh untuk berwudu saja, untuk menghilangkan hadasnya. Ya, itu PR. PR-nya ada Kang Sajul. Di PR kan segala. Ya, PR buat jamaah. Ya, atau mungkin nanti biar penasaran jawabannya pekan depan gitu. Nanti Bapak dan Ibu kalau akan hadir kembali menunggu jawaban dari pertanyaan besar tadi. Ya, baik Bapak dan Ibu, masih ada waktu mungkin sekitar 12 menit ke depan, ya kalau kita komitmen di jam ini kita selesaikan. Kita masuk sesi tanya jawab. Mungkin barangkali dari Bapak ataupun Ibu ya, ada pertanyaan terkait dengan apa yang tadi disampaikan. Mungkin dibatasi saja untuk bapak-bapaknya satu pertanyaan dan ibu-ibunya satu pertanyaan. Kalau masih ada waktu bisa kita sambung lagi dengan pertanyaan dari peserta ataupun dari jamaah lain. Mangga silakan, boleh langsung angkat tangan atau ditulis di chat ya, di ruang chatnya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Saya yakin masalah fikih insya Allah ini sesuatu yang banyak pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Mungkin barangkali Bapak dan Ibu ada sesuatu yang mengganjal yang selama ini dipahami berbeda dengan apa yang tadi disampaikan khususnya dari kitab tadi ya, Al-Wajiz ya.
nanti bisa kita diskusikan dan atau nanti bisa kita ambil sesuatu yang mungkin barangkali jalan tengah. Dan di fikih tentu banyak dinamika-dinamika yang muncul ya terkait dengan persoalan-persoalan keseharian. Baik, apakah ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Raise hand mungkin ya Ustaz ya. Silakan Pak. Lihat ini. Pak Rahmat mau bertanya atau bagaimana? Atau dari yang lainnya? Atau mungkin boleh juga ya, saya ada satu yang ingin saya tanyakan terkait dengan apa yang dijelaskan terkait dengan air ya. Sepintas tadi secara garis besar air itu ada yang suci dengan kemutlakannya dan ada yang keluar dari kesuciannya disebabkan adanya sesuatu ya najis. Nah, sehingga bisa dikatakan pembagiannya itu hanya dua. Tohirun air yang suci dan itu bisa mensucikan sekalipun itu ada perubahan di rasa, warna, dan bau karena ada sesuatu yang mencampuri selama itu bukan benda yang najis. Dan yang kedua air yang najis, air yang sudah keluar dari kemutlakannya ketika sudah berubah rasa, bau, dan warna disebabkan najis yang masuk. Sedangkan di kalangan kita, di kalangan masyarakat umum, bahwasanya ada yang disebut juga dengan air yang suci tapi tidak menyucikan. Status airnya tersebut suci, tapi tidak menyucikan, artinya tidak bisa digunakan untuk bersuci, berwudu, atau mandi. Itu contohnya banyak ya, seperti air kopi, air teh, air jus, ya memang lebarnya dianggap wudhu. Ya. Cuma ya status hukumnya itu ada yang mengatakan itu masuk kepada tohirun goyurun tohirin, air yang suci tapi tidak menyucikan. Artinya kan di sini ada pembagian lainnya. Selain air yang suci lagi menyucikan dengan kemutlakannya, ada juga yang air yang tadi najis sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci, dan ada yang suci tapi tidak bisa atau tidak tidak berfungsi untuk menghilangkan najis ataupun hadas. Mungkin barangkali itu dari saya Pak Tifik, Dr. Tifik, silakan mungkin kita diskusikan. Nah, kalau kemudian bicara tentang air ya, tadi ada pembahasan tentang apa, ada kalimat tentang yakhruju ala itlaqi, sesuatu yang kemudian keluar dari kemutlakannya. Artinya kan ada perubahan. Nah, air yang kemudian dianggap suci dan tidak mensucikan itu termasuk air mutlak, air yang kemudian keluar dari kemutlakannya. Kalau yang keluar dari kemutlakan yang terkena oleh sesuatu yang tohir, tapi kemudian mengubah khalatahu, ya, kalau dalam itu khalatahu tercampur, kemudian mengubah status airnya yang mengeluarkan dari kemutlakannya itu ya, tidak menjadi maun lagi tapi menjadi syayun itu ya, tidak menjadi maun lagi tapi menjadi teh, tidak tidak menjadi maun lagi tapi menjadi kohwah gitu ya, menjadi kopi. Itu yang kemudian keluar dari kemutlakannya, yang tadi dalam mazhab Syafi'i itu ya tidak bisa dipakai untuk bersuci ya. Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, termasuk kemudian apa, ketika terkena sesuatu yang tohir itu ya seperti air, atau misalnya di air musta'mal ya, ada air musta'mal juga. Cuma memang nanti kalau di sini musta'mal fil ibadah, tidak sekedar musta'mal pun sama ya, airnya suci dan tidak mensucikan. Nah, yang seperti tadi air yang terkena kopi, terkena syayul, itu kan yang yakhruju an itlaq, yang keluar daripada kemutlakannya, tidak kemudian disebut sebagai ma'un lagi,
tapi sebagai sesuatu yang lain, yang berubah gitu ya, sesuatu yang kemudian berbeda dari jenis yang sebelumnya. Itu yang keluar dari kemutlakannya. Dan yang keluar dari kemutlakannya itu kalau kemudian yang mencampurinya itu adalah sesuatu yang suci, nah ini mengubah air dari yang suci mensucikan menjadi hanya suci tapi tidak mensucikan. Kalau kemudian nanti yang mengubahnya itu najis, maka menjadi air yang mutanajis gitu ya, kalau dalam fikih yang ada di mazhab Imam Syafi'i ya. Mungkin seperti itu saja. Yang kemudian tadi seperti air kopi, air teh, air susu, itu yang kemudian keluar daripada kemutlakannya. Tapi bukan dengan najis, tapi dengan sesuatu yang tahir. Nah, Berarti cuma selama kemudian tidak sampai mengubah dari kemutlakannya, misal seperti tadi dicampuri dengan kapur barus, itu kan airnya tetap bening gitu ya, kemudian tidak keluar daripada kemutlakannya, masih disebut sebagai maun kan, tidak berubah menjadi syayun ataupun kohwatun gitu ya, atau labanun, tidak berubah daripada kemutlakan airnya. Nah, maka itu tetap menjadi suci dan mensucikan. Termasuk tadi ketika dicampuri dengan daun bidara, termasuk ketika dicampuri dengan sabun. Ini masih menjadi air yang suci dan mensucikan selama tidak keluar daripada kemutlakan sifat-sifat airnya ya. Sifat-sifat airnya tidak berubah. ya, jadi Dan mungkin itu Allah alam bisawab. ya statusnya bukan maun lagi Ustaz ya, tapi sudah syai'un, sudah bukan Sayur air akhbar ini. tapi sudah jadi teh. Jadi artinya kita juga dilihat dari kuantitasnya. Kalau hanya air 1 ember kecelakaan kopi itu mungkin masih tetap disebut maun ya, bukan kopi lagi. Kecuali airnya 1 gelas, kemudian kecelakaan 1 kilo kopi atau 1 sendok kopi di gulaan, ya itu sudah jadi syai'un, sesuatu yang keluar ya khruju minal ma'i, ya keluar dari istilah airnya. Baik, Airnya sekolah ya, kopinya satu sendok tutup aja jadi air itu ya. Tidak bisa di kopi. ya jadi juga bisa juga lihat ininya kuantitasnya juga itu ya, seperti tadi tatkala Rasul mengatakan campur air tersebut dengan kapur barus, ya tentunya airnya tersebut banyak dan kapur barusnya mungkin hanya beberapa butir kan. Jadi cai di kapuran sanes kapur di cayan kalau dalam bahasa Sunda ya. Ya, jadi cai di kopian ya beda sama kopi di cayan. Baik, Ustaz, alhamdulillah, syukron. Di sini ada pertanyaan dari Kang Sandra ya. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz Fikri ya, terkait air. Ya. Apakah air yang digunakan untuk mandi setelah membuang najis termasuk najis? Bisa dipahami saat ini ya maksud Ya, pertanyaannya. betul. Kalau kemudian misalnya air yang dipakai untuk bersuci itu kalau kita lihat di Majmu' Fatawanya Ibnu Taimiyah ya, atau dalam Al-Qiyas, dalam kitab Al-Qiyas fi Syari', Qiyas dalam syariat Islam, beliau menjelaskan tentang an-najasul mutalaqiyah gitu ya, najis yang terus-terusan gitu. Maka status agar kemudian terhindar dari najis yang terus-terusan gitu ya, mutalaqiyah, beliau menghukumi air yang kemudian dipakai untuk membersihkan najis itu tidak menjadi najis tapi menjadi suci, karena air itu mensucikan, tidak kemudian apa menjadi najis ketika kemudian air itu dipakai untuk mensucikan najis. Kalau kemudian misal air yang kata beliau ya, kalau kemudian misalnya air yang dipakai untuk membersihkan atau mensucikan najis itu menjadi najis, maka nanti air ini akan bertemu dengan air yang lain sampai kemudian apa, ber, apa, mutalakiyah yang saling bertemu dengan air-air yang lain, maka menjadi najis semua airnya gitu ya. Kalau kemudian misalnya dihukumi sebagai najis air itu ya, air yang kemudian dipakai untuk membersihkan najis itu najis, ketika kemudian air itu nempel
badan kita yang terkena najis itu, berarti kan airnya tetap menempel di badan yang kita bersihkan itu gitu ya. Berarti tetap najis berarti kan. Kalau misalnya dianggap air itu najis. Maka kata beliau, air yang kemudian dipakai untuk membersihkan najis itu statusnya suci. Meskipun nanti mustakmal gitu ya, karena memang dipakai untuk menghilangkan najasa. Mustakmal fil ibadah berarti kan. Berarti status hukumnya adalah najis. Karena kalau kemudian dianggap sebagai apa? Status hukumnya nggak najis itu ya. Kalau air yang dipakai untuk mensucikan najis itu tidak najis hukumnya. Kalau kemudian dianggap najis, maka nanti akan bercampur dengan air yang lain yang akan menjadikan air tersebut najis kembali gitu ya. Dari seember menjadi sebak, dari sebak menjadi sekolam, sekolam kemudian menjadi sekian kolam dan seterusnya gitu ya. Nggak ada mutalakian. Nah, makanya beliau memutuskan menghukumi air yang kemudian dipakai untuk membersihkan najis itu adalah tahir. Karena hilang najisnya, tahir airnya, tahir badannya gitu ya. Suci badannya, suci airnya, hilang najisnya. Allah a'lam bishawab. Baik, syukran atas jawabannya Ustaz Siti. Barangkali sudah jam 7:01 ya. Kita komitmen saja, kita batasi, karena barangkali mungkin kalau diteruskan masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kita menghormati mungkin barangkali sudah ada agenda jam 7 ini. Insya Allah nanti di pekan selanjutnya kita akan lanjutkan kajian tentang fikih ini bersama Dr. Fikrik. Mudah-mudahan kita bisa hadir ya kalau di pekan selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Dr. Fikrik Taufik yang sudah memberikan materi kajian fikih Toharoh, diawali dengan kajian fikih Toharoh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga terima kasih pada Bapak dan Ibu dari Sempak ITB yang juga sudah bersedia meluangkan waktunya hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebaikan, dan Allah berkenan untuk menganugerahkan kepada kita semua ilmu nafi'an, ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadi penuntun, yang akan menjadi mercusuar dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita lebih yakin lagi dengan apa yang akan kita putuskan terkait dengan ibadah-ibadah kita, termasuk mukadimah dari ibadah yaitu terkait dengan wudunya, kesucian airnya. Insya Allah ini akan memberikan kepada kita ketenangan ketika kita memiliki ilmunya. Baik Bapak dan Ibu dan semuanya, ya kita akhiri saja perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mudah-mudahan manfaatnya. Ini izin pamit dulu saja atau mau ada saya mulai penutupan dulu nggak ada udah ya? Sudah. Langsung sama Pak Zul ya, Ustaz ya. Saya dulu ya. Saya yang pamit dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Sudah enak.